Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ada orang yang kelihatannya bisa jadi kaya jauh lebih cepat? Seolah-olah mereka main pakai aturan yang beda. Nah, hari ini kita bakal bongkar formula rahasia itu. Ini bukan sulap, ini adalah sebuah sistem, sebuah mesin tersembunyi yang sebenarnya bisa kita rekayasa. Yuk kita lihat cara kerjanya. Dari dulu, kan kita diajarin hal yang sama. Kerja yang rajin, naikin jenjang karir, biar gajinya makin gede. Tapi gimana kalau gue bilang cara itu sebenarnya adalah jalur lambat menuju kekayaan? Kalau kita cuma nukerin waktu kita buat uang, kita itu lagi main di permainan yang udah dirancang biar kita nggak pernah benar-benar menang. Nah, ini dia ide utamanya. Kekayaan itu bukan sesuatu yang kita temukan, tapi sesuatu yang kita ciptakan. Kekayaan itu nggak datang gitu aja secara kebetulan. Kekayaan itu direkayasa. Persis kayak seorang insinyur yang merancang jembatan biar kokoh, kita juga bisa merancang mesin finansial kita sendiri. Oke, sekarang kita bedah mesinnya yuk. Komponen utamanya ini disebut arbitrase positif. Namanya emang kedengeran agak teknis ya, tapi tenang aja, idenya sebenarnya simple banget. Dan begitu lo paham, lo bakal ngeliat ini di mana-mana. Gini deh simpelnya, coba bayangin lo pinjem duit dengan bunga 5%. Terus, duit itu lo puterin ke aset yang ngasih imbal hasil 10%. Nah, selisih yang 5% itu, atau yang biasa disebut spread, itulah mesin pencetak uang lo. Kuncinya di sini. Ini bukan soal seberapa banyak duit yang lo punya, tapi seberapa pinter lo bisa memanfaatkan uang orang lain. Prosesnya bisa kita pecah jadi 3 langkah sederhana ini aja. Pinjam, tempatkan, ulangi. Siklus inilah yang menciptakan efek bola salju finansial. Ini bukan soal untung-untungan, ini soal membangun sebuah sistem yang hasilnya bisa kita prediksi. Nah, pertanyaannya, gimana caranya biar mesin ini muternya makin kencang? Ada 3 mesin penggerak utama yang bisa kita pakai, suku bunga, pajak, dan waktu. Anggap aja ini kayak 3 tuas tersembunyi yang kalau kita tahu cara nariknya, bakal mempercepat penciptaan kekayaan secara drastis. Oke, jadi ada 3 mesin nih, arbitrase suku bunga, arbitrase pajak, dan arbitrase waktu. Masing-masing punya cara kerja yang unik, yuk kita bedah satu persatu. Pertama, arbitrase suku bunga. Ini yang paling klasik. Gini mikirnya, lo pinjam duit dengan biaya tetap yang rendah, terus lo investasikan ke aset kayak properti atau bisnis yang nilainya bisa tumbuh terus tanpa batas. Biaya pinjaman lo tetap, tapi potensi keuntungan lo nggak terbatas. Inilah kenapa pemilik aset hampir selalu menang melawan para pencari upah dalam jangka panjang. Selanjutnya, arbitrase pajak. Nah, ini bagian yang sering bikin kaget. Sistem pajak kita itu secara desain emang lebih berpihak ke pemilik modal daripada pekerja. Kalau kita terima gaji kan, pajak langsung dipotong di depan. Tapi kalau kita punya aset, kita bisa dapat insentif kayak depresiasi dan potongan-potongan lain. Ini bikin aset kita bisa tumbuh lebih cepat, sementara bayar pajaknya bisa ditunda atau bahkan dikurangi. Dan mesin ketiga, ini yang paling jenius. Arbitrase waktu. Coba bayangin, lo utang 10 juta rupiah hari ini, pas uang segitu masih bisa beli banyak hal. Lo bakal bayar balik utang itu dalam 10 atau 20 tahun lagi, dengan rupiah yang nilainya udah turun karena inflasi. Secara efektif, lo bayar utang lo pakai uang yang lebih murah. Inflasi yang tadinya musuh, malah jadi teman baik lo. Dan jangan kira ini ide baru ya, formula ini udah ada dari zaman Bahela. Buat ngebuktiinnya, kita bakal lihat 2 contoh yang ekstrim banget. Kisah seorang peternak di abad ke-19, sama revolusi AI triliunan dolar yang lagi terjadi sekarang ini. 6,7 triliun dolar. Angka yang susah banget dibayangin kan? Itu tuh kayak tsunami modal. Pertanyaannya, duit segitu banyaknya lari kemana sih? Dan apa hubungannya sama formula yang barusan kita bahas? Semua modal itu ngumpul di satu tempat, infrastruktur fisik untuk AI. Grafik ini nunjukin detailnya, server, pusat data, pembangkit listrik. Ini adalah permainan arbitrase terbesar di zaman kita. Perusahaan-perusahaan raksasa itu minjam modal dengan biaya yang relatif rendah untuk ngebangun aset, yaitu infrastruktur AI yang mereka yakin banget bakal ngasilin keuntungan luar biasa di masa depan. Gelombang modal ini menciptakan 2 sisi mata uang. Di satu sisi, ada yang cuma jadi konsumen AI yang resikonya pekerjaannya bisa terganggu. Di sisi lain, ada para deployer, mereka yang pakai AI buat ngebangun sistem, buat otomatisasi, dan buat menciptakan nilai. Perbedaan antara keduanya ini bisa jadi adalah jurang pemisah kekayaan terbesar yang akan kita lihat di generasi kita. Pertanyaannya, lo mau ada di sisi yang mana? Oke, sekarang kita putar waktu mundur.
Jauh banget sebelum ada server dan AI buat ngelihat formula yang sama persis lagi dimainin. Kita ke tahun 1837 ketemu sama seorang pria bernama Ewing Yang. Jadi, di Oregon zaman dulu itu, sapi adalah aset yang langka banget dan harganya selangit. Sementara itu, di California, sapi justru melimpah ruah dan murah. Yang melihat ada ketidakseimbangan pasar, jadi dia ngelakuin hal yang luar biasa. Dia beli aset, yaitu sapi, di pasar yang murah, terus dia pindahin secara fisik ke pasar yang mahal. Itulah arbitrase dalam bentuknya yang paling murni. Nah, ini poin kuncinya. Ewing Yang itu nggak nemuin sapi atau menciptakan teknologi baru. Dia cuma ngeliat ada ketidakseimbangan, ada perbedaan nilai antara dua tempat, dan dia memanfaatkannya. Itulah esensi dari arbitrase. Oke, jadi apa artinya semua ini buat kita? Intinya adalah pergeseran pola pikir. Saat lo udah paham arbitrase, lo bakal mulai ngajuin pertanyaan yang sama sekali beda tentang cara ngebangun kekayaan. Kebanyakan dari kita kan dilatih buat nanya, gimana caranya gue bisa dapat duit lebih banyak? Ini adalah pertanyaan seorang penghasil upah. Pertanyaan ini ngejebak kita di roda hamster, kerja lebih keras, lari lebih cepat, tapi ya nggak pernah bener-bener maju. Udah saatnya kita coret pertanyaan itu. Ganti dengan pertanyaan yang jauh lebih kuat. Bagaimana cara saya merekayasa keuntungan? Ini adalah pertanyaan seorang insinyur kekayaan. Fokusnya bukan lagi kerja di dalam sistem, tapi ngebangun sebuah sistem yang bekerja untuk lo. Jadi, formulanya udah di tangan lo. Arbitrase suku bunga, pajak, dan waktu. Formula ini works buat sapi di tahun 1837 dan works juga buat AI sekarang. Lo udah megang cetak birunya. Pertanyaan terakhir dari gua buat lo. Apa yang akan lo rekayasa?